Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4 yang akan membahas operator dan array. Macam-macam operator, di sini ada operator increment yang terdiri menjadi dua bagian, yaitu pre-increment dan post-increment. Dan yang kedua ada operator decrement yang terdiri dari pre-decrement dan post-decrement. Operator increment. Adapun simbol dari operator increment yaitu plus plus. Terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama pre-increment. Berfungsi untuk menaikkan nilai yang terdapat pada sebuah variabel sebelum nilai dari variabel tersebut diproses di dalam program. Simbol pre-increment biasanya dituliskan di depan atau sebelum nama variabel atau nilai yang akan dinaikkan. Yang kedua ada post-increment. Berfungsi untuk menaikkan nilai yang terdapat pada sebuah variabel setelah nilai dari variabel tersebut diproses di dalam program. Untuk simbol operator post-increment dituliskan di belakang atau setelah nama variabel atau nilai yang akan dinaikkan. Berikutnya ada operator decrement. Simbol operator decrement yaitu minus-minus terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada pre-decrement, berfungsi untuk menurunkan nilai yang terdapat pada sebuah variabel sebelum nilai dari variabel tersebut diproses di dalam program. Simbol pre-decrement biasanya dituliskan di depan atau sebelum nama variabel atau nilai yang akan dinaikkan. Yang kedua ada post-decrement, berfungsi untuk menurunkan nilai yang terdapat pada sebuah variabel setelah nilai dari variabel tersebut diproses di dalam program. Simbol operator post-decrement biasanya dituliskan di belakang atau setelah nama variabel atau nilai yang akan dinaikkan. Jadi, perbedaan antara increment dan decrement itu, kalau increment berfungsi untuk menambah ataupun menaikkan, sedangkan decrement berfungsi untuk menurunkan ataupun mengurangi. Pre dan post itu sama-sama, increment dan decrement memiliki pre dan post. Pre untuk menurunkan ataupun menaikkan nilai sebelum nilai diproses di dalam program. Sedangkan post berfungsi untuk menurunkan nilai setelah nilai dari variabel tersebut diproses di dalam program. Oke, next slide. Ini nama programnya, ada gabung pre, post, incre, decrement. Ini codingannya. Oke, kita langsung masuk ke JCreator-nya. Nah ini public class gabung pre, post, incre, decrement. Nama filenya itu, maka nama kelasnya juga gabung pre, post, incre, decrement. Oke, di sini ada satu tipe data, yaitu tipe data integer dengan 6 variabel. Ada data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6. Dan juga ada variabel tambahan lagi, yaitu x, y. Jadi di sini ada 8 variabel ya, data 1 sampai data 6, dan x dan y-nya. Oke, di sini diketahui X sama dengan 7, Y sama dengan 4. Data 1 sama dengan minus X. Berarti ini termasuk ke dalam pre-decrement. Karena dia pertama fungsinya untuk mengurangi dan simbol operatornya diletakkan di sebelum variabel. Kemudian ini ada data 2. Data 2 rumusnya X minus minus. Berarti ini post decrement. Dan ini data 3 sama dengan X. Oke, ini tercetak pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, di sini ada data 4. Rumusnya itu Y++. Berarti ini termasuk ke dalam post-increment, karena di sini fungsinya untuk menambah ataupun menaikkan dan operatornya dituliskan setelah nama atau nilai variabel. Berikutnya data 5, rumusnya ada plus plus y. Oke, ini termasuk ke dalam
pre-increment. Kenapa dikatakan pre? Karena dia simbol operatornya diletakkan sebelum variabel. Kenapa dikatakan increment? Karena dia berfungsi untuk menambah ataupun menaikkan nilai. Kita tanamnya untuk variabel y. Oke, kita langsung running saja programnya. Oke, ini untuk isi variabel data 1. Data 1 itu nilainya 6. Kenapa bisa 6? Karena di sini data 1 itu kan sama dengan min X. Tadi pre-decrement fungsinya untuk menurunkan nilai sebelum nilai tersebut diproses di dalam program. Jadi X di sini 7 ya. Jadi 7 ini akan mengurangkan dirinya terlebih dahulu sebelum dia dipanggil. Makanya 7 kurang 1, 6. Jadi ketika dia dipanggil, dia harus sudah menjadi 6. Kemudian berikutnya data 2. Data 2 di sini berarti X minus minus. Post decrement tadi fungsinya adalah untuk menurunkan ataupun mengurangi nilai setelah nilai dari variabel tersebut diproses di dalam program. Nah, di sini X-nya tadi X sudah dalam kondisi 6 ya. 6. X6 karena sudah dikurangi di data 1 tadi 6. Dan kemudian di sini ada minus-minus. Hasilnya harus 6 karena dia belum diproses di dalam programnya. Kemudian di data 3 itu dia baru bernilai 5. Kenapa dia 5? Karena setelah X ini diproses di dalam program, maka ketika dia dipanggil sekali lagi, dia harus mengurangi nilainya menjadi 5. Jadi maksudnya di sini adalah kalau pre-decrement sebelum dipanggil ataupun sebelum dia diproses di dalam program, dia harus mengurangi nilainya. Sedangkan kalau post-decrement, itu ibaratnya kita harus manggil dia itu 2 kali. Jadi panggilan pertama, dia masih menggunakan nilai asli ya. Sedangkan untuk panggilan yang kedua, dia sudah harus mengurangi nilainya. Jadi tadi yang pertama di sini X minus minus, dia masih bernilai 6. Di panggilan kedua, dia sudah bernilai 5. Itu untuk decrement-nya. Sekarang kita lanjut ke increment. Nah, yang ini data 4. Data 4 itu sama dengan Y++. Y sama dengan 4. Y++ berarti post increment. Maka data 4 yang pertama di sini dia bernilai 4. Kemudian berikutnya masuk ke data 5. Data 5 rumusnya plus Y. Karena di sini tadi sebelumnya sudah diproses ya, 4. Kemudian ketika dia dipanggil sekali lagi, dia harus menambahkan dirinya, menambahkan nilainya dari 4 menjadi 5. Berarti di sini Y-nya 5, kemudian ketemu dengan rumus plus Y. Plus Y-nya ini berarti dia harus menambahkan nilai sebelum dia dipanggil. Berarti tadi di sini 4, tambah di sini, ketika dia dipanggil sekali lagi menjadi 5, dan dia harus menambahkan dirinya menjadi 6. Kemudian untuk data 6-nya di sini berarti dia menjadi 6 juga. Kenapa bisa begitu? Yang pertama di sini ada Y++. Y sama dengan 4. Tadi saya sudah bilang kalau yang namanya post increment, dia harus dipanggil 2 kali dulu, baru dia bisa menambahkan nilainya. Panggilan pertama Y++, maka data 4 itu akan bernilai 4. Kemudian berikutnya data 5. Nah, di sini Y-nya dipanggil lagi ya, 2 kali. Berarti dia sudah harus menambahkan dirinya menjadi 5. Kemudian Y-nya sudah menjadi 5. Kemudian di sini ada plus Y, berarti dia harus menambahkan dirinya menjadi 6. Oleh karena itu, maka Y yang terakhir itu hasilnya menjadi 6. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, ini outputnya. Berikutnya operator aritmatika. Operator aritmatika itu ada 5. Yang pertama penjumlahan,
simbolnya plus, kemudian pengurangan, simbolnya minus, pembagian, simbolnya garis miring, perkalian, simbolnya bintang, dan sisa pembagian atau modulus, simbolnya persen. Oke, ini contoh programnya, nama program aritmatika, source code-nya seperti ini, langsung ke JCreator. Oke, ini untuk aritmatikanya, nama file aritmatika, maka nama kelasnya juga aritmatika. Di sini ada 8 variabel, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, kali bagi jumlah kurang modulus. Angka 1 itu nilainya 5, angka 2 nilainya 4, angka 3 nilainya 2. Untuk kali rumusnya, angka 1 dikali angka 2. Untuk bagi rumusnya, angka 1 dibagi angka 3. Dan untuk modulus, rumusnya angka 1 persen angka 3. Di sini hasil perkalian angka 1 dikali angka 2 adalah petik 2 plus kali. Oke, kita kerjakan yang ini dulu. Kali itu sama dengan angka 1 dikali angka 2, berarti 5 dikali 4. Angka 1 kali 2, 5 kali 4 itu sama dengan 20. Berikutnya bagi angka 1 dibagi angka 3. 5 dibagi 2 itu sama dengan 2. Karena di sini kita pakai tipe data integer, maka dia tidak akan menampilkan hasil bilangan desimalnya. Jadi dia langsung membulatkan menjadi 2. Kemudian untuk jumlah, artinya penjumlahan angka 2 ditambah angka 1. 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Kemudian berikutnya kurang angka 2 dikurang angka 3. 4 dikurang 2 itu sama dengan 2. Kemudian berikutnya untuk modulusnya itu angka 1 persen angka 3, berarti 5 persen 2 itu sama dengan 1. Dari mana Bu bisa dapat hasilnya sama dengan 1? Oke, akan saya tunjukkan. Nah, ini tadi 5 dibagi 2. 5 bagi 2 itu kan sama dengan 2. 2 kali 2, 4. 5 kurang 4 itu sama dengan 1. Jadi modulus itu merupakan sisa pembagian. Jadi tadi 5 modulus 2 itu hasilnya adalah 1. 1 itu adalah sisa pembagian. Oke, ini hasilnya ya, outputnya sama. 20, 2, 9, 2, 1. Kita lanjut lagi ke slide PowerPoint. Ini outputnya 20, 2, 9, 2, 1. Kemudian berikutnya kita masuk ke array. Oke, macam-macam array. Ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan multidimensi. Yang pertama array 1 dimensi. Array 1 dimensi yaitu 1 kolom dengan banyak baris atau 1 baris dengan banyak kolom. Disebut juga dengan vektor. Kenapa disebut dengan vektor? Karena dia memiliki satu arah. Kalau tidak memanjang ke samping, dia pasti memanjang ke bawah. Deklarasi array 1 dimensi, ini sintaknya itu bagaimana? Tipe underscore data, buka tutup kurung siku. Berarti di sini kalau tipe datanya integer, int, buka tutup kurung siku, kemudian nama array-nya apa? Misalnya harga, berarti di sini int buka tutup kurung siku harga sama dengan new tipe data, ulangi lagi, berarti new int buka kurung jumlah underscore index. Maksudnya di sini jumlah indeksnya, kalian mau ada berapa array di dalamnya. Bisa 5, 4, 3, 2, 1 tergantung dengan permintaannya. Oke, ini langsung ke contoh programnya. Nama programnya array 1D, langsung ke JCreator-nya saja. Ini array 1D, nama filenya array 1D, maka nama kelasnya juga array 1D. Di sini ada satu buah tipe data dengan 2 variabel. Yang pertama integer array tadi,
tipe data, buka tutup kurung siku, nama variabelnya apa, ini bebas ya, kalian mau kasih nama apa. Kemudian sini ada new, tipe data, kemudian jumlah indeksnya berapa. Di sini jumlah indeksnya 5. Kemudian berikut sini ada integer i untuk perulangannya. Oke, di sini langsung ada nilainya. Array 0 sama dengan 1, array 1 sama dengan 2, array 2 sama dengan 3, dan array 4 sama dengan 5. Jadi di sini kalau kita totalin akan ada 5 buah array ya. Walaupun dia ngitungnya dari 0, tapi jumlah indeksnya ini ada 5. Kemudian berikutnya, array itu tidak lepas dengan perulangan. Pasti kalau ada array biasanya selalu ada perulangan. Di sini cetakan yang pertama nanti ada isi array 1 dimensi. Kemudian di sini ada perulangan sederhana. For i sama dengan 0, berarti i dimulai dari 0. Di mana i lebih kecil atau sama dengan 4. Ini ya, berarti i lebih kecil sama dengan 4, mulainya dari 0. Kemudian i++ akan mengalami penambahan nilai. Kemudian jika kondisinya ini memenuhi, kondisi for-nya memenuhi, maka yang dikerjakan yaitu array index ke i sama dengan array i. Running project-nya. Nah, ini yang tercetak pertama yaitu isi array 1 dimensi. Kemudian berikutnya for i sama dengan 0. Jadi di sini i sama dengan 0. Kemudian kita cek ya, apakah 0 lebih kecil atau sama dengan 4? Ya, benar. Kalau benar, maka dia bakal mencetak nih. Maka yang tercetak adalah array index ke i. Nah, di sini ada ke petik 2 plus i. Berarti karena di sini kita i-nya sama dengan 0, berarti di sini array index ke 0. Titik 2, di sini ada plus, kemudian ada spasi petik 2, spasi petik 2. Kemudian petik 2 yang ini, petik 2 ini diisi dengan array i. Array i berarti karena i kita sama dengan 0, berarti array 0. Array 0 itu nilainya 1. Berarti di sini isinya 1. Lanjut lagi, i++ mengalami penambahan, berarti i sama dengan 1. I sama dengan 1, 1 lebih kecil atau sama dengan 4? Ya, benar. 1 lebih kecil dari 4. Berarti di sini kalau masih memenuhi kondisi syaratnya, maka ya tercetak array index ke i. I-nya karena I-nya kita sudah 1, berarti di sininya juga 1 karena ngikutin I ya. Di sini ada ke I, kemudian di sini ada array I. Berarti di sini array I, array-nya sudah benar 1, berarti array 1 itu isinya 2. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini saya langsung masuk ke I sama dengan 4. Nanti kalian coba sendiri di rumah. I sama dengan 4. 4 lebih kecil atau sama dengan 4? Ya, masih memenuhi kondisi karena 4 sama dengan 4. Berarti di sini array index ke 4. Itu isinya adalah 5. Oke, kita coba lagi. I sama dengan 5. I sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil atau sama dengan 4? Salah ya, karena 5 itu lebih besar dari 4. Berarti kita kondisinya itu cuman sampai I sama dengan 4. Nah, ini dia menghasilkan array indeks ke 0 sama dengan 1, array indeks ke 4 sama dengan 5. Nah, ini tadi array 1 dimensi. Kalau dia memiliki satu baris dengan banyak kolom atau satu kolom dengan banyak baris. Berarti di sini satu kolom ada 5 baris. Kemudian bagaimana caranya supaya
dalam satu baris itu terdiri dari 5 kolom. Gampang saja, kita tinggal rubah saja ya. Println-nya ini menjadi print. Kemudian di akhirnya ini kita tambahkan dengan spasi. Petik 2, spasi, petik 2. Supaya nanti tidak dempetan. Nah, ini ya. Array indeks ke-0, 1. Array indeks ke-1, 2. Berarti di sini ada satu baris dengan 5 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom ke-5. Ini Bu, kalau tidak ada petik 2-nya ini jadinya apa? Bisa, tidak akan error. Cuman ketika kita running, nah, dia mepet-mepet array indeks ke-0, 1, nggak ada spasinya. Jadi fungsinya supaya ada spasi, kita tambahkan saja di sini plus petik 2, spasi petik 2. Nah, ada jarak antara array indeks ke-0 dan array indeks ke-1 dan seterusnya. Oke, lanjut lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini hasilnya tadi dengan 5 baris 1 kolom. Nah, kemudian berikutnya kita akan mencoba membuat array nama, tapi dengan membutuhkan inputan seperti yang pertemuan kemarin. Berarti ini input data dengan menggunakan array. Oke, ini codingannya, kita lanjutkan ke J-creator-nya. Nah, ini tadi nama programnya array nama file array nama, maka nama kelasnya sama dengan nama file, yaitu array nama. Karena di sini kita menggunakan inputan, maka kita harus melampirkan dulu package-nya atau class function-nya, yaitu di sini import java.io.bintang. Karena di sini ada throws exception, jadi ketika kalian salah menginput data, maka dia akan melempar ke catch exception IE-nya. Oke, berikutnya try. Sini try, kemudian ada satu buah tipe data, yaitu tipe data string dengan nama variabel nama, di mana indeksnya ada 2, berarti nanti akan ada bisa menampung 2 buah nama. Nah, di sini untuk nama buffer reader-nya yaitu tulis. Ini buffer reader, new input system reader, system in. Di sini ada perulangan sederhana karena variabel namanya ditampung dengan menggunakan variabel array, maka di sini for integer i sama dengan 0, i lebih kecil atau sama dengan 1, i plus plus. Jika memenuhi kondisi, maka yang tercetak input nama Anda. Kemudian di sini nama buka kurung i sama dengan tulis titik reply. Nah, itu ya bedanya. Kalau di array itu di sini kita mendefinisikan indeksnya, yaitu indeks ke i nama, kemudian indeks i tulis titik reply. Kita run projectnya. Nah, di sini input nama Anda Andi, input nama Anda lagi Budi. Berarti di sini sesuai dengan indeksnya, jumlah indeksnya 2, berarti cuma ada nama sebanyak 2 buah, yaitu nama untuk Andi dan nama untuk Budi. Kemudian di sini juga mempengaruhi ya, for integer i sama dengan 0. Jadi i-nya dimulai dari 0, i sama dengan 0. I sama dengan 0 lebih kecil atau sama dengan 1, ya 0 lebih kecil sama dengan 1, berarti kita kerjakan statement yang ada di dalamnya. Di sini input nama Anda, cetakan pertama outputnya keluar input nama Anda, kemudian nama i tulis titik readline, berarti nama 0 tulis titik readline, nama 0-nya yaitu Andi. Kemudian kita masuk lagi ke perulangannya, karena i plus plus, maka i-nya sama dengan 1. Ketika i sama dengan 1 lebih kecil atau sama dengan 1, ya benar, 1 sama dengan 1. Maka kita kerjakan statement yang ada di dalam kurungnya. Input nama Anda, keluar input nama Anda, kemudian nama i tulis titik readline, berarti nama indeks yang pertama
tulis titik read line. Berarti di sini akan tercetak nama Budi. Kemudian lanjut lagi, I sama dengan 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 1? Salah, karena 2 itu lebih besar dari 1. Oleh karena itu, karena sudah tidak memenuhi lagi kondisi yang ini, kondisi dalam for-nya, maka dia akan mengerjakan perintah yang sesudahnya, yaitu selesai. Nah, ini catch exception IA. Kemarin fungsinya, jadi kalau misalnya kita salah menuliskan, misalnya kita definisikan di sini integer, tapi yang kita tulis string, maka ketika kita enter, yang akan keluar itu yaitu salah input data. Oke, lanjut lagi, set PowerPoint-nya. Nah, ini codingan tadi, output-nya. Nah, ini latihan. Jadi yang tadi kita kembangkan lagi. Kalau tadi cuma input nama Anda, sekarang saya minta tambahkan ada input umur Anda. Nah, kalian bisa lihat di sini perulangan itu dimulai dari mana ke mana. Perulangan itu artinya dia mengulang-ulang hal yang sama. Jadi, silakan kalian kotak-atik codingannya sehingga hasilnya bisa seperti ini. Next slide. Array 2 dimensi. Array 2 dimensi memiliki 2 atau lebih kolom dengan banyak baris, atau memiliki 2 atau lebih baris dengan banyak kolom, disebut dengan matriks. Adapun deklarasi array 2 dimensi yaitu tipe data, kita coba integer int, kemudian buka tutup kurung sikunya itu ada 2, karena akan ada baris dan ada kolomnya. Kemudian nama array-nya apa? Misalnya di sini harga, kemudian sama dengan new, int lagi, kemudian jumlah indeks barisnya berapa, dan jumlah indeks kolomnya ada berapa. Nah, ini nama programnya array 2D. Kita langsung saja ke kreatornya. Oke, nama filenya array 2D, maka nama kelasnya juga array 2D. Nah, di sini untuk deklarasi array 2 dimensinya, tipe data, kemudian buka tutup kurung sikunya ada 2, karena yang pertama untuk indeks baris, dan yang kedua untuk indeks kolom. Int array sama dengan new integer, 2 baris dan 2 kolom. Kemudian di sini ada untuk perulangannya yaitu integer ij. Nah, di sini variabel baris ke 0, kolom ke 0 itu sama dengan 1. Kemudian array baris ke 0, kolom ke 1 itu nilainya 2. Kemudian array baris ke 1, kolom ke 0 itu nilainya 3. Selanjutnya array baris ke 1, kolom ke 1 itu nilainya 4. Nah, di sini ada 2 buah, ini namanya nest loop ya, perulangan bersarang. Ada var i, var j, kemudian array, cetakannya, run project. Nah, di sini munculnya seperti ini, isi array 2 dimensi, baris 1, karena kita mulainya di sini dari 0 ya. Baris 0, kolom ke 0 itu nilainya 1. Kemudian baris 0, kolom ke 1 nilainya 2. Kemudian baris 1, kolom ke 0 itu nilainya 3. Kemudian baris ke 1, kolom ke 1 itu nilainya 4. Bagaimana bisa seperti itu? Kita langsung coba saja, kita praktekkan. Jadi ini kita kerjakan yang pertama dulu ya. For i sama dengan 0. Berarti di sini i dimulai dari 0 ya. I dimulai dari 0. 0 lebih kecil atau sama dengan 1? Ya, benar, 0 lebih kecil dari 1. Kalau benar memenuhi kondisi, kita lanjut lagi ke perulangan berikutnya. Di sini ada for j sama dengan 0. J lebih kecil sama dengan 1, j++. Berarti kita masukin j-nya sama dengan 0. J sama dengan 0.
J sama dengan 0, 0 lebih kecil atau sama dengan 1? Iya, benar, 0 lebih kecil dari 1. Kalau benar, maka kerjakan statement yang ada di dalam for-nya. System out print, petik 2, ini artinya spasi ya, ini spasi. Kemudian plus array IJ, berarti array IJ. Karena kita I-nya 0, J-nya 0, maka yang tercetak di sini adalah array 00. Array 00 di sini yaitu nilainya 1. Berarti di sini kita tuliskan 1. Kemudian berikutnya kita masih di perulangan si J ya. Karena J tadi 0, sekarang kita nambahin ya, J-nya menjadi 1. Jadi I sama dengan 0, I-nya tetap 0, kemudian J-nya sama dengan 1. J-nya sama dengan 1. 1 lebih kecil atau sama dengan 1? Ya benar, 1 sama dengan 1. Kalau memenuhi, maka statement yang di bawahnya akan dikerjakan. Array IJ. Berarti array IJ itu isinya yaitu array 0, 1. Array baris ke 0, kolom ke 1. Itu nilainya adalah 2. Maka di sini dia akan memanjang ke samping ya. Ini saya cuma mempraktekkan saja. Nah, berarti nanti isinya 1, 2. Kemudian berikutnya masih di J lagi ya. Kita habiskan sampai J. Berarti J-nya bertambah menjadi 2. J-nya 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 1, tidak, 2 itu lebih besar dari 1. Jadi kalau tidak memenuhi kondisi, maka kita kerjakan statement yang berikutnya. Ini ya, statement untuk J yang ini. Kemudian jika tidak memenuhi statement J, maka kita kerjakan statement selanjutnya, yaitu system out print learn. System out print learn di sini kalau kosong ini artinya menambah baris ya, ganti baris ke baris kedua. Kalau sudah baris kedua, kemudian kita lanjut lagi ke perulangan yang utamanya, yang paling tinggi, yaitu for I sama dengan, karena I-nya tadi sudah sama dengan 0, berarti dia akan mengalami penambahan menjadi I sama dengan 1. I sama dengan 1, kemudian I lebih kecil atau sama dengan 1, iya benar. I sama dengan 1. Karena dia memenuhi kondisinya, maka kita lanjutkan lagi ke perulangan yang lebih dalam. For J sama dengan 0. Berarti J-nya di sini sama dengan 0. 0 lebih kecil atau sama dengan 1? Iya benar. 0-nya lebih kecil dari 1. Kalau memenuhi kondisi, maka kerjakan perintah yang ini. Berarti array IJ-nya itu array I-nya 1, kemudian J-nya 0. Array 1, 0 itu isinya adalah 3. Berarti kita tuliskan saja di sini 3. Kemudian lanjut lagi, J sama dengan 1 karena dia mengalami penambahan. Masuk lagi ke for J-nya. J sama dengan 1. Berarti di sini I-nya tetap 0 ya, karena J-nya belum selesai. Kita selesaikan dulu, J-nya baru naik ke I. J sama dengan 1. J sama dengan 1. 1 lebih kecil atau sama dengan 1? Iya benar, 1 sama dengan 1. Karena dia memenuhi kondisi, maka kita kerjakan statement yang ada di dalam for J-nya. Jadi system out print array IJ, berarti array 0, J-nya 1, karena di sini I 0, J 1. Berarti array 01 itu, di sini I-nya sudah 1 ya, karena di sini sudah 1, maka di sini 1. Jadi di sini array 1 dan J-nya itu 1. Array 11 itu nilainya adalah 4. Jadi di sini kita cetak angka 4. Kemudian berikutnya kita tambah lagi ya, I-nya masih 1, J-nya berarti mengalami penambahan menjadi 2. J sama dengan 2.
Apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 2? Tidak, 2 itu lebih besar dari 2. Maka karena tidak memenuhi kondisi, maka kita lanjutkan perintah berikutnya, yaitu sistem alt print 1. Artinya kita ngasih jarak antara baris kedua dan baris berikutnya. Kalau sudah, kemudian kita naik lagi ke atas, ke sini, ke perulangan I-nya. Karena I-nya tadi sudah 1 di terakhir 1, kemudian mengalami penambahan yaitu 2. Ketika I sama dengan 2, apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 1? Salah, karena 2 itu lebih besar dari 1. Sehingga untuk array-nya itu, perulangan array-nya cukup sampai di sini. Sehingga hasilnya isi array 2 dimensi yaitu baris 0 kolom 0 itu 1, kemudian baris 0 kolom 1 itu isinya 2, kemudian baris 1 kolom 0 isinya 3, dan baris 1 kolom 1 isinya 4. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi codingannya, hasilnya isi array 2 dimensi, berarti ini matriks 2 baris 2 kolom. Oke, kita sudah sampai di akhir slide. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menyimak video-video yang akan saya upload. Selain disimak, tolong dikerjakan, dipelajari sehingga menambah tabungan ilmunya kalian. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun. Terima kasih.